maksudnya kalau nasab sebab itu caratannya satu apa pres kasih kayak Salman minna ahlal bait. Kalau jelas Salman secara gen itu enggak ada hubungannya dengan Rasulullah karena dia orang Persia. Tapi karena prestasinya punya ide khandak, Rasulullah ngendikan apa? Salman minna ahlal bait. Jadi seorang lagi nasab ada dua, ada nasab gen, ada nasab sebab. Yang sebab itu segamane syaratnya satu apa? Prestasi. Ya masyhur ya kayak Mbak Arwani. Orang yang identik dengan Mbak Munawir siapa? Mbak Arwani kan. Padahal beliau ada anaknya, ada cucunya. Dulu yang identik dengan Kiai Fakih Mas Kumambang ya Mbak Zubair. Era Mbak Zubair yang identik dengan Mbak Zubair ya Mbak Sahal. Padahal nggak ada urusan apa? Gen. Ya jadi itu apa? Waris apa? Sebab. Ingat ya tadi kullu nasabin wa sababin munqati'un yaumal qiyamah illa nasabi wa sabab. Ya, jadi ini penting saya utarakan. Jadi supaya kangkang tadi kalau bilang bahasa labahnya itu ngocok dulu. Apa tak seleksi saya? Nanti saya suudon enggak baik lah sudah. Zit tahqiqati kang kitab muharrar iku duweni status sing banget tahqiqe. Maknane al-katsirati kang banget akeh fil ilmi ing dalam ilmu wa tahqiqati lan banget detaile al-ghazirati kang jelimet goziro itu tumancep sing sampai dalam tuh. Ghorzun dari kata apa ibroh ditancapkan itu namanya ghorzun apa? Jarum ditusukkan itu namanya ghorzun apa? Kalau nusuknya benar-benar sampai dalam itu jenis takhrizat. Artinya pemahamannya itu detail. Misalnya begini, saya beri contoh. Tawaf itu ngitari Ka'bah apa? Enggak, definisi tawaf itu ngitari Ka'bah. Lah kalau ngitari Ka'bah semua jasad dari Ka'bah ini harus terkitari. Nah, sementara ternyata Ka'bah ini punya pondasi namanya Sadarwan. Di bangunan Ka'bah itu kan naik ke atas. Tentu di bawah ini ada namanya pondasi. Pondasi itu notabene kan agak meluas dari bangunan yang naik. Nah, kalau kamu tawaf nginjek Sadarwan berarti ini tidak mentawafi Ka'bah tapi tawaf di atas Ka'bah. Makanya terus semua kitab fikih mengatakan kalau tawaf hindari dekat dengan Ka'bah. Kalau kamu terlalu dekat potensi nginjek Sadarwan. Berarti tidak mentawafi Ka'bah tapi tawaf di atas Ka'bah. Nah itu namanya tahqiqat apa? Detail. Apa? Detail. Karena yang dikatakan tawaf itu ngitari Ka'bah, bukan di atas Ka'bah. Begitu juga misalnya kenapa sa'i itu oleh Quran disebut tawaf. Ya di Quran itu tidak ada bahasa sa'i tapi apa? Tawaf, faman hajjal baita wi'tamara fala junaha alai ayyat tawafa bihima. Kenapa diistilahkan tawaf bukan sa'i? Karena tadi Anda setar dari sofa itu misalnya agak ke timur. Setar di sofa agak ke timur terus sampai Marwah, agak ada kitaran sedikit terus ke sini agak ke barat. Jadi surahnya tetap surahmu muter. Makanya oleh pemerintah Arab Saudi didesain sedemikian rupa supaya mahallul dzahab bukan mahallul rujuk, biar terjadi lingkaran atau tawaf. Nah itu sebenarnya ditahqiqat. Orang yang tahu itu disebut ditahqiqat. Dia punya nalar untuk memberi penjelasan. Kenapa sa'i dikatakan tawaf? Karena memang ada unsur lingkaran, yaitu karena tempat mahallul dzahab bukan mahallul rujuk. Ya dong ya. Nah itu cerdas ini, no? Atau begini misalnya, kamu bikin karangan amatir, masih amatir ngarang kitab. Kan batasi wajah itu min manabitis sya'ri roksi, misalnya dari ini. Lalu kalau Anda alim betul, pasti menambahi walau ghaliban. Kenapa butuh tambah walau ghaliban? Ada orang yang budak manabitis sya'rinya di sini. Sehingga kalau tidak ditambahi ghaliban, nanti orang budak wudunya harus sini karena manabit sya'rinya di sini, di belakang misalnya. Makanya semua kitab disebut mana biti sya'rihi tapi ghaliban. Artinya orang budak pun ukurannya tetap umumnya orang. Paham ya? Lah anak paham niku jenenge wis ditahqiqat. Wis oleh ngundang bahasa labah, paham ya? Nah ora anak alim murid bahasa, nah orang murid apa? Jadi lebih sederhana. Jadi nara alim lihat saja gurunya. Anak basal kan saake. Lalu kalau nggih ngoten, kalau mun janji, Mbak. Lho saya pernah dipuji Mbah Mun paling sak kenang.
Jadi kiai wisen Pak, nak ra murid alim wisen kerja kata bangun. Saya pernah kenangan kalimat yang paling saya suka itu. Jadi kiai nak ra murid alim wisen. Seorang ra murid najih kowe wisen dadi kiai. Itu kalimat yang saya tak ingat terus sampai mati. Terus beliau cerita, dhisik Zakaria Al-Ansori alim-alime wong, di murid Ibnu Hajar Al-Haytami. Terus beliau punya murid Fathul Mu'in Zainuddin Al-Malibari. Cerita yang ngarang Ithaf itu punya murid Kiai Abdul Manan, punya murid Kiai Abdullah, punya murid anaknya sendiri Kiai Mahfud Termas, punya murid Kiai Fakih Mas Kumamba, masuk Basim As, Ari Badalhar, Mbah Khalil Lasem, terus Mbah Bedowi itu semuanya muridnya Kiai Mahfud. Jadi titenane wong alim nak di murid alim. Sama rahasia promotor definisi itu. Dan itu harus kita kobarkan definisi itu. Supaya korbannya banyak. Itu ya harus seperti itu. Nah, saya ini sudah agak-agak benar. Nah, sama dengan Pak Haris Alim aku sudah benar karena dia murid saya di Ma'at Ali Sarang. Tapi kayaknya yang bilang dia alim itu belum mujma' alaih, ini yang masalah. Masih khilaf ya. Jadi nunggu sampai apa? Mujma' alaih. Tapi ini masih khilaf sudah mujma' alaih. 50-50 nanti nunggu sampai apa? Musma'. Karena tadi saya ulang-ulang ya, pokoknya kama tasarrufa bi Muhammadin ajin. Aku yakin qalnya Mbah Zubair itu dia akan sebesar itu andekan Mbah Mun tidak salim. Itu pasti. Qalnya Mbah Mutamakkin itu enggak sebesar itu kalau duriannya tidak yang seperti sekarang. Barokahnya duriannya tetap murid-murid matoleh, murid-murid pondok, maka halnya seperti itu. Wah, ini penting kita jaga. Tradisi ini kita jaga. Ya, tradisi ini kita apa? Kita jaga. Tasyarruf bil ansab. Merasa mulia karena nasab. Tapi saya ulang lagi ya, nasab tidak harus gen ya, apa? Boleh apa? Orang sing anake Karmin terus lemes. Biasa maaf. Terusan itu begini. Mingkar mati. Min apa wamin dulu? Ada wawunya apa enggak? Min. Langsung min. Min karomatihi setengah sangking keramati Imam Rafi. Mau te perkara hukum akan diceritakan apa ma ana sajirotan adaat alaihi lamma fuqida waqta tasnif. Rata-rata kalau kiai alim baca itu fuqida meskipun mabninya maklum. Tapi kalau dibaca fakoda ya enggak apa-apa. Ya saya ulang lagi ya. Ada beberapa kalimat yang meskipun maknanya mabni maklum tapi selalu dibaca mabni majhul. Di antaranya itu udima, junna, fukida. Itu tapi ada wajib ya. Maksudnya ada wajib kalau tidak ada dosa gitu. Junna itu wong sing dijina apa wong edan kalau maknanya. Meskipun bacanya junna tapi ya tetap maknanya wong edan. Padahal maknanya mestinya kan di edanno. Padahal edan dhewe. Terus orang kesemper, orang kesemper apa? Bahasa Indonesia pingsan itu. Bahasa Arabnya kan uhnya alaihi. Pakai redaksi mabni majhul. Jadi ada lafaz-lafaz yang selalu mabni majhul. Orang gila itu mestinya bahasa Arabnya kan aljan. Tapi orang semua orang gila bahasa Arabnya majnun. Harusnya bahasa Arabnya kan aljan karena isim fa'il kan. Tapi orang bilang apa? Majnun. Kok do pinter apa majnun? Saya udah tertarik. Jadi ada lafaz-lafaz yang secara kodrati itu apa? Mabni majhul. Meskipun maknanya maklum. Jadi misalnya Zaidun majnunun digilakan orang apa gila sendiri? Gila sendiri. Tapi redaksinya majnun. Nah, harusnya nalun nuruti makna kan majnunun digilakan orang. Gila-gila. Ya jadi ada lafaz-lafaz yang kayak bayi yang hilang bahasa Arabnya ya mafqud apa? Makanya kalau babu irsil mafqud. Makanya kamu boleh baca fakoda ketika Imam Rafi'i kehilangan alat untuk menyalakan lilin misalnya, boleh fukida, ya. Ketika beliau kesulitan mencari sesuatu yang bisa nyala, beliau keramat, terus pohon di sekelilingnya menerangi. Ya, boleh dibaca fukida atau apa? Fakut. Teman milih mana? Lama fukida semangsane kelangan sapa Imam Rafi'i waktu tasnifi, ing wektu ngarang kelangan ma ing perkara yusrijuhu kang iso madangi apa ma Imam Rafi'i alai ala tasnif. Wa al-muharrar iku kathir fawaidi. Soal domir terserah sampean. Pokoke ad-domir fit domir. Pamalam ya'rif fit domir fa laysa lahu. Domir itu madkur ya kena pokoke. Karena domir itu mesti ada bohongnya.
Ya domir itu kalau kamu maknani itu mesti ada kelirunya. Ini tak beri cerita domir ya. Ini kisah nyata. Saya itu sering meneliti Quran. Tafsir yang sering saya pakai itu tafsir Munir. Saya ulang lagi, tafsir yang sering saya pakai tafsir Munir. Karena saya menghormati orang Jawa. Tapi tafsir yang saya ajar tafsir Jalalain. Karena buyut-buyut saya dulu itu fanatik ngajar apa? Jalalain. Sampai sekarang Mbak Mun juga ngajar Jalalain. Saya yang ngajar Jalalain. Dulu Mbak Soleh Damaran itu, gurunya Mbak Soleh Darat itu ngajarnya juga Jalalain. Makanya saya sampai sekarang ngaji Jalalain. Tapi saya kalau maknani tafsir itu pakai tafsir Munir. Tafsir Munir itu anggap tafsir paling berani dalam bab domir. Kata beliau, saya masih tak tulis itu. Ya juzu tanwi'ud domair fil Quran. Mentanwi' domair itu boleh di Quran. Karena memang semua domir itu sebetulnya tauzi' itu separunan. Nggak ada yang pas. Saya beri contoh begini. Ainud domir sama marjeknya itu mesti beda. Dan memang beda. Misalnya sampean kalau bilang gini. Inti dirhamun wanisfuhu. Coba sampean rujukkan mesti salah. Mungkin kalau Kiai Pak Haris nggak ngerti salahnya. Belum makomnya. Tapi kalau saya tahu. Inti ku ing sandinge ingsun dinarun tisak dinar. Wanisfuhu lan separone dinar. Coba. Misalnya sampean bilang ini. Saya punya uang 1.000 dan setengahnya. Setengahnya itu kembali ke 1.000 itu apa nilai? Nilai kalau ke 1.000 itu kan suwean. Ya kan? Saya punya uang 1.000 dan setengahnya. Berarti 1.500. Lah nyanya ini kembali kemana? Ke 1.000 itu apa 1.000 yang lain? 1.000 yang lain. Ya enggak? Paham ya? Sama di Quran juga gitu. Ketika Allah menceritakan orang baik itu siapa? Terus Allah cerita, orang baik adalah orang-orang yang gini wa udzu fi sabili wa qatalu wa qutilu. Sahabat yang takdirnya qutilu ya tidak ikut qatalu. Yang qatalu ya tidak. Lah ketika di akhir falahum rujuknya kemana coba? Yang qatalu apa yang qutilu? Ya makanya Mbah Karim itu kata Mbah Mun, makanya Mbah Karim itu masyhur gak mau merujukkan domir. Makanya wa huwa te mengkono lahu gede mengkono wa bilan mengkono. Wes masyhur itu. Mbah Zubair gak suka sama metode itu. Makanya muridnya Mbah Zubair khasnya itu kalau merujukkan domir detail, termasuk bahasa hal itu. Kalau merujukkan domir detail. Tapi karena domir nasibnya seperti itu, detailnya justru di separuh tadi, di tauze'. Makanya kalau orang Jawa bilang rujuk candal itu tidak kembali ke ainul marje', tapi ke modifikasi. Paham ya? Dan itu ya, jadi ya pinter-pinteran. Kamu milih mana? Karena lafadz Arab itu pasti ada yang enggak utuh. Coba misalnya sampean tak bedheki coba. Inni aroni aksiru khamra. Misalnya. Ketika terus-terusannya saya inni aroni aksiru khamran. Khamran sendiri maknanya kan bi'tibarima yaul. Karena hakikate aksiru inaban sing saya siru khamron atau saya ulu khamron. Saya meras anggur yang akan jadi khamr. Nah, dari awal lafadz Arab itu sudah sedemikian. Sehingga misalnya begini, tak beri contoh. Tapi kamu jangan jadi kubu sebelah loh ya. Ini ilmu loh, jangan jadi kubu sebelah. Innahu laqur'anun karim. Coba Quran Karim itu apa coba? Fi kitabim maknun. Quran Karim itu dalam Lauh Mahfuz yang tersimpan. Terus la yamassuhu illal mutahharun. Itu hunya rujuknya kemana juga? Ke Quran Karim yang di langit, yang di Lauh Mahfuz, apa Quran Karim yang mushaf yang sudah dicetak di Kemenag di Kudus? Kalau kamu maknani Quran Karim Lauh Mahfuz, kamu jadi kubu sebelah. Ya sudah usah terangkan kubu sebelah itu makna ya. Yang megang Quran enggak usah apa? Wudu. Tapi ulama kita mulai dulu maknani hu itu tidak ke Quran Karim yang di Lauh Mahfuz. Tapi Quran Karim yang sudah kita pegang di dunia. Alasannya hu itu kan tulisannya la yamassuhu illal mutahharun terus tanzilum. Nah, sekarang itu Quran itu sudah tanzil. Kalau sudah tanzil Quran yang kita pegang apa yang di Lauh Mahfuz? Yang kita pegang. Yo angel ngaji ngrujukno domir sak penggawean. Lah ana ora wong alim iku tak anggap wong pinter. Wis ngerti nak ngalim angel terus gak usah alim. Itu wong pinter.
Jadi saya ibarat itu ganti. Saya berkali-kali cerita. Ada lomba apa itu yang 17 Agustus itu naik pinang itu apa panjat pinang. Itu yang naik ya pinter karena ingin mendapatkan hadiah di atas. Yang enggak naik ya pinter. Karena bilang goblok barang angel dilakoni. Nah, jadi alim itu kan angel. Maka yang tidak ingin barang angel adalah orang pinter. Berarti orang bodoh. Pinter. Ya tak ulah lagi ya. Naik pinang itu angel enggak? Angel. Yang tidak terlibat pinter apa goblok? Pinter karena menghindari barang angel, hal sulit. Alim itu angel apa enggak? Angel. Menghindari barang angel itu pinter apa goblok? Pinter. Berarti orang bodoh. Ini natijah kacau. Tapi saya punya sisi, kenapa saya hormat orang bodoh? Karena ada sisi pinternya itu gitu mas. Ini ijazah agak hoax ini, tapi ya sudah lah ini senam otak itu. Ya makanya ya sudahlah, nggak usah nanya orang bodoh, ya ada sisi pinternya. Ya misalnya gitu loh, Rabi untuk Neng Ayu Hafido, angel nggak? Ya dari barang angel berarti pinter. Akhirnya untuk sak kena ya. Lah itu ya pinter itu, karena ngedari barang angel. Jelas ya? Kalau nak kulo nih wong keramat, kena ditiru. Saya itu dulu nggak pernah ingin cari istri ini ijazah untuk Haris, tapi sampai Rabi saya gitu. Barokahnya ngaji saya terus sampai Rabi. Dulu saya itu nggak pernah terlintas untuk Neng itu nggak pernah. Ya pokoknya kepengen alim itu aja. Singkat cerita itu Mbah Sido Kiri itu bilang ke cucunya, "Nduk kita rabe non antuk ngalim, orang usah gitu." Lala sekian seleksi itu yang dituju itu saya, ya alhamdulillah gitu. Jadi itu tanpa ikhtiar, tanpa trik. Tanpa ikhtiar, tanpa trik. Kalau lagi tanpa ikhtiar. Jadi kalau no ustad kok kangelan beli bojo ora pati keramat. Apa meneh milih dhewe waduh. Semuruh ahdara kula mung. Kalau terus no. Jadi domir itu seperti itu. Jadi makanya domir itu mulai dulu menyulitkan. Misalnya fahada atau gua al-hadir dihnan coba. Hada mukhtasar misalnya. Hada itu coba gak ada rujuknya sebetulnya. Kitab yang belum dikarang akhirnya Sarai bingung. Ayil hadir dihnan, yang hadir dalam khayalnya. Ya memang gak ada rujuknya coba. Hada itu belum terjadi kok dibilang hada. Nanti bahada nih, rongono coba. Ya sudah akhirnya setiap kiai waktu ada ayil hadir zihnan itu kada. Ya jadi domir makanya Bakarim nggak mau merujukkan domir. Bakarim itu gurunya Bamun termasuk gurunya Bamun Kiai Lirboyo. Mergo ad-domir fit domir. Famalam ya'rifid domir falisalahu. Terus santri yang goblok-goblok itu niru ngono. Bahwa te mengkono iku lahu kote mengkono. Tak takoki kena apa anut mazhab Bakarim. Bakarime alim sing anut sing goblok. Tapi ada benarnya, memang sebaiknya domir itu tidak usah rujuk, karena tadi beda. Ya coba ya kayak tadi. Yang kutilu itu kan sudah tidak bisa kotalu, karena sudah dibunuh. Tentu tidak bisa kotalu. Tapi di Quran dijadikan satu, yang kotalu maupun kutilu. Ya nggak masalah seperti itu. Apalagi apa ya, pokoknya seperti itu. Kayak tadi contoh paling gampang tadi. Inti dirhamun wa nisfu. Saya punya 1 dirham atau 1 juta dan separuhnya. Separuh itu kan bukan dari 1 juta itu, tapi dari nilai 1 juta. Yang 1 juta apa saja dari 1 juta itu. Jadi jenis ad-domir, fit-domir. Apalagi bahasa Arab itu dari awal sudah menyulitkan kita. Misalnya mukhalliki naru'usakum coba, yang mencukur kepala. Yang dicukur itu rambut apa kepalanya. Jadi bahasa Arab itu memang dari awal itu harus dianalisis pakai balaghah. Ya sudah memang seperti itu. Makanya wong alim ya angel tenan itu karena ya tidak belajar balaghah, belajar ini itu repot. Dan yang menghindari barang sulit itu orang pinter. Sudah tahu sulit kok diayai itu kan goblok. Ya kalau sulit ya harus dihin fal jahil alim karena menghindari barang apa? Tapi ya goblok terus akhirnya.
Wa wa ta'al muharrar kasirul fawaidi akeh faedah, akeh pira-pira faedah. Umdatun tur dadi pegangan fi tahqiqil madhabi ing dalem nahqiqno madhab. Matek seperkara dhaba kang bermadhab ilahi marang sapa Asy-Syafi'i Imam Syafi'i wa ashabu lan pira-pira ashabu Syafi'i minal ahkami sing pira-pira hukum fil masaili ing dalem pira-pira masalah majasan hale dadi majas min makani dhab atau an makani dhabi saking mestine panggonan lunga. Jadi misalnya gini ya. Saya kalau mau ke Jakarta berarti saya menuju Jakarta. Dhahabtu ila Jakarta. Harusnya madhab itu untuk hal yang fisik, apa? Tempat tujuan pergi itu namanya madhab. Dhahabtu ila Jakarta. Nah, dhahabtu ila madhab ilaihi Syafi'i. Jadi akhirnya ya dipakai. Ke Jakarta itu artinya apa? Menuju Jakarta. Berarti Jakarta menjadi tempat tujuan. Ya sudah, madhab Syafi'i menjadi tempat tujuan kita. Jadi akhirnya dimajaskan. Terus mu'tamadun tur utai kitab muharrar dadi pegangan lil mufti kedhe wong sing ahli fatwa wa ghairihi lan yan mufti min ulir rohobati saking wong sing duweni seneng fikih ashabiyatik sing duweni rohobat wa ya bi fatil ghaini lan fathaihin jam'u rohbatin bisukuniha tapi terus nanti di fathah semua karena fathah ada khaful harokat jadi mufradnya rohbah ya mufradnya apa rohbah tapi setelah jamak rohobat boni. Wa qatil tazamalan teman-teman nyanggupi sapa musannifu sapa wong sing aran kitab Muharrar rahimahullahu taala. Ayanusa yen tengena sapa sahibul Muharrar fi masailil khilafi ing dalam pira-pira masalah khilaf. Oleh ngena salama ing ngatere perkara soha kang nase wima sapa mu'dzamul ashabi gede-gedene ashabu Syafi'i fiha fi masailil khilaf. Wa wafa lanuhoni sapa sahibul Muharrar bi takhfifi wa wafa wa tasdid lan tasdid wa wafa. Oleh nyanggupi bima klan perkara iltazamahu kang nyanggupi sapa musannaf ku ing ma hasbamat tola alaihi sekirane ningali sapa musannaf ali ing atase fala yunafi mongko ora nafekno apa dalika istidraku ali atase fil mawadi al atiyah niki kritik Imam Nawawi Imam Rafi'i itu sudah sanggup akan mentasih mazhab yang kurang pas ya maksudnya sanggup itu ya kalau pas dia ingat kalau pada ingat ya enggak ya itu kan normal artinya gini yang namanya manusia itu kadang yang kata Imam Suyuti as-sokheh itu nanti cara Imam Nawawi tidak sokheh. Jadi nanti kitab ini jadi kitab ya seperti itu. Al-As-Sokh kada, cara Imam siapa? Rafi'i. Terus direvisi sama Imam Nawawi Al-As-Sokh kada. Perlu saya catat ya Nawawi sampai Rafi'i itu 3 guru. Saya seperti keterangan kemarin ya Nawawi ke Rafi'i itu 3 guru. Terus Rafi'i ke Imam Ghazali itu sekitar 1 sampai 2. Nah, ini begini saya beri contoh ya. Yang ini contoh ini mesti benernya karena ada di kitab. Orang sujud itu yang penting itu watul jabah. Sehingga definisi sujud itu apa? Watul jabah alal ardi. Ya sudah kalau watul jabah alal ardi berarti sudah sujud, sudah sah. Kata Imam Rafi'i itu al-asoh. Ya, saya ulang lagi. Kata Imam Rafi'i al-asoh. Terus Imam Nawawi mengkritik itu. Al-asoh adalah sujud itu bisab'ati al-dhum yang melibatkan 7 anggota yaitu al-jabhah wal yaden warubaten wal qadamain ya jabhah yaden 2 lutut wal qadamain. Nah, itu perdebatan 2 ulama besar. Tentu para penggemarnya orang yang Rafi'i sentris tentu membela Imam Rafi'i. Saya beri contoh misalnya gini. Zaid itu seorang muslim terus sujud kepada berhala untuk menjadi murtad nunggu sujud kayak sholat 7 anggota apa cukup badoknya alal ardi berarti sah kan jadi murtad sah kan kenapa untuk sholat tidak sah untuk murtad sah kok untuk sholat tidak sah itu satu alasan kedua begini ini kritiknya penggemar Rafi'i pada Nawawi Imam Rafi'i juga punya penggemar punya fan banyak nah kritiknya begini yang namanya wajib itu kalau tidak mampu itu pasti ada penggantinya. Saya ulang lagi, yang namanya wajib atau rukun kalau nggak mampu pasti ada. Nah sekarang kalau orang nggak mampu sujud itu nyatanya hanya pakai isyarat sujud, bukan mengganti 7 anggota. Misalnya ada orang dengan kondisi fisik tertentu, dia sujud sudah tidak bisa watul jabah alal ardi karena misalnya terjepit uratnya atau sudah sepuh sekali. Itu dia sujud kan cukup jabahnya itu akhfadho, misalnya lebih rendah. Jadi misalnya pas berdiri misalnya ada orang bungkuk berdiri sudah gini. Kalau rukuk usahakan lebih pendek. Kalau sujud
Sangat pendek. Butuh itu ada bedanya antara saat berdiri, saat rukuk, saat sujud. Saya ulang lagi ya. Ada orang yang sudah kudiro, bongkok ya. Kalau rukuk gimana? Lebih pendek. Kalau sujud lebih pendek lagi. Andai kan 7 anggota itu wajib semua, maka pembongkokan ini harus 7 kali sebagai pengganti untuk 7 tadi. Karena di mana-mana barang wajib harus diganti. Ternyata gantinya hanya 1. Ya kalau penggantinya hanya 1 berarti yang wajib dalam sujud ya hanya 1 yaitu watul jabah alal ardi. Itu pikirannya Imam siapa? Rafi'i dan para penggem. Nah Imam Nawawi itu gak setuju teori itu. Ibadah orang ngono, ibadah orang ngutek nganggo riwayat. Nabi ngendikan umirtu an asjuda ala sab'ati azumin, saya diperintahkan sujud itu melibatkan 7 anggota yaitu jabhah, yaden, rukbaten, qadamin. Ya sudah ikut Nabi, kok akal-akalan. Itu dua ulama ini berdebat begitu. Meskipun enggak seperiode. Yang debat ya penggemarnya. Penggemarnya kan banyak. Saya punya kitab itu linear. Saya punya kitab Romli, Rafi'i dan penggemarnya. Saya punya kitab Nawawi, Al-Haytami dan penggemarnya. Makanya saya tahu 2 mazhab. Nah setelah saya cek di kitab indukan dari kitab itu semua kan kitab kitabnya Imam Syafi'i yang diriwayatkan Muzani. Sebenarnya Imam Syafi'i itu tidak ngarang kitab. Kitab itu rawinya itu Muzani terbanyak, bukan Buaiti terbanyak itu siapa?